Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Dongeng Indonesia Hikayat Bayan Budiman bagian ke-17. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Maka Baginda pun mengambil anak kunci, suruh buka gudang. Maka diambilnya beberapa banyak emas dan ratna mutu manikam yang indah-indah. Setengah dikandungnya dan setengah diberikannya kepada Perdana Menteri membawa dia. Setelah sudah, maka berjalanlah keduanya. Kemudian berapa lamanya, maka sampailah kepada bukit tempat Tuan Syekh itu. Maka kata Perdana Menteri kepada raja itu, "Baiklah tuanku, berguru kepada Tuan Syekh ini." Maka Baginda pun memberi salam kepada Tuan Syekh itu. Disahut Syekh itu, "Salam Baginda." Seraya katanya, "Siapa ini?" Maka kata Perdana Menteri, "Inilah raja yang mempunyai kerajaan di negeri Babil, Sultan Gementar Syah namanya. Bahwa datangnya ini hendak belajar ilmu memindahkan nyawa seperti diajar oleh Tuan hamba kepada hamba ini." Maka sahut Tuan Syekh itu, "Baiklah, tetapi jangan Tuan hamba berbuat khianat akan orang yang benar." Maka kata raja, "Baiklah, mana kata Tuan hamba, tiadalah hamba lalui." Maka diajar oleh Tuan Syekh itu ilmu memindahkan nyawa kepada suatu tempat. Setelah tahulah Baginda akan ilmu itu, maka ia pun memberi suatu manikam kepada Tuan Syekh itu. Tiada diambilnya, maka raja pun bermohonlah, lalu berjalan menuju tempat mahligai itu. Kemudian beberapa lamanya berjalan, maka sampailah ke bawah mahligai Tuan Putri. Maka kata Raja Gementar Syah, "Hei dayang-dayang, adakah putri itu di atas mahligai ini? Karena kami hendak pohonkan barang suatu kurnia Tuan Putri akan kami. Kami ini darwis." Maka sahut dayang-dayang itu, "Tuan Putri lagi beradu." Adapun akan Tuan Putri beradu itu lagi asyik bermimpi ia berkawin dengan Raja Gementar Syah. Terlalu amat sukacita rasa hatinya. Setelah sudah, Tuan Putri pun bangun daripada beradu lalu duduk. Maka sembah dayang-dayang itu, "Ya tuanku, ada darwis 2 orang hendak meminta kurnia kepada tuanku. Ada ia di bawah mahligai ini." Maka kata Tuan Putri, "Kalau darwis, suruhlah naik." Maka Raja Gementar Syah pun terlalu sukacita lalu naik. Duduk kepada suatu geta berhadapan dengan Tuan Putri itu. Setelah Tuan Putri melihat rupanya darwis itu, di dalam hatinya, "Inilah Raja Gementar Syah yang aku mimpikan tadi." Dan akan Perdana Menteri itu pun dikenal oleh Tuan Putri. Di dalam hatinya telah nyata Raja Gementar Syah jadi darwis. Itulah Perdana Menterinya. Maka Tuan Putri pun menyuruh memberi sirih pada puan. Maka kata Tuan Putri, "Hei darwis, makanlah sirih dahulu, karena aku lagi menyuruh bermasak nasi gulai." Maka sahut darwis itu, "Baiklah Tuan Putri." Seraya dilompatkannya nyawanya kepada tempat sirih itu. Maka puan itu pun undurkan seraya katanya, "Tiada harus hamba ini diberikan makan kepada darwis itu, karena ia orang yang besar mulia. Baiklah puan, Tuan Putri, santap itu berikan kepadanya." Maka Tuan Putri pun terlalu heran melihat hal yang demikian itu. Maka oleh Tuan Putri disalinnya sirih itu kepada puannya, lalu diunjukkan kepada darwis. Maka segera disambut darwis, dimakannya, lalu dilompatkannya pula nyawanya kepada puan itu. Maka puan itu pun kembali sendirinya kepada Tuan Putri, seraya katanya, "Malu pula hamba akan darwis itu, karena ia tiada beristri, sudah mati lama, tiada ia mau beristri, sebab itulah hamba kasihan akan dia." Maka lalu dilompatkannya balik nyawanya kepada badan sendiri. Maka kata darwis, "Hei puan, di mana engkau ketahui aku kematian istriku itu?" Seraya dilompatkannya nyawanya kepada puan itu pula. Maka sahut puan itu, "Adalah hamba tahu akan wartanya, dari sebab Tuan hamba sangat mengampuni dosa istri Tuan hamba.
Ada kepada suatu malam ketika orang sunyi tidur, maka ada burung bayan 2 ekor hinggap di atas hubungan mahligai ini. Maka kata burung betina itu kepada lakinya, "Ampuni apalah dosaku, seperti Raja Darwis mengampuni dosa istrinya itu." Maka sahut burung bayan jantan itu, "Betapakah salah istrinya itu?" Maka kata burung betina itu, "Adapun pada suatu malam istrinya lagi dihadapi oleh segala dayang-dayangnya bermain cuki. Maka dipanggil oleh Raja Darwis akan istrinya 2-3 kali berturut-turut. Maka istrinya pun marah seraya katanya, 'Apa sebabnya dipanggil hamba ini?' Maka lalu dihamburkannya buah cuki itu ke tanah. Maka dilihat oleh raja perbuatan istrinya, datang itu berubah warna mukanya. Lalu ia duduk dekat suaminya. Maka kata Raja Darwis itu, 'Hei nyawaku dan buah hatiku dan cahaya mataku, sekali ini telah kuampunilah dosamu ini, hingga jangan tuan hamba berbuat khianat juga akan hamba.' Lalu dipeluk ciumnya akan istrinya itu. Maka kata burung jantan itu, 'Baiklah, aku pun demikianlah juga. Dari sebab itulah mulanya, maka hamba ketahui akan tuan hamba mengampuni dosa istri tuan hamba itu, serta tuan hamba kematian istri.' Karena mendengar cerita burung itulah, lalu dilompatkan nyawa itu kepada badannya sendiri. Maka kata Darwis, 'Hei puan, akan aku ini apa asalku dan apa namaku dan apa nama negeriku? Jikalau tuan hamba tahu, sungguh-sungguh berceritalah.' Maka dilompatkan nyawa itu pada puan. Maka sahut puan itu, 'Bukankah tuanku ini raja besar dan bernama tuanku Raja Gementar Syah, dan nama negeri tuanku benua Babil? Sebab pun tuanku kematian istri, maka sebab itulah kelakuan tuanku demikian ini menjadi Darwis.' Maka kata Darwis, 'Bahwa sungguhlah engkau ini, puan tuan putri, terus mata hatimu dan terang penglihatanmu.' Maka segala dayang-dayang dan tuan putri pun suka tertawa melihat puan itu, tahu berkata-kata, seraya tuan putri berpikir di dalam hatinya, 'Jikalau demikian, patutlah raja ini jadi suamiku, karena ia sangat mengasihi dan mengampuni dosa istrinya itu. Tambahan tahu ia mengambil hati istrinya.' Maka kata tuan putri, 'Hei Darwis, jikalau demikian, tuan hambalah yang bernama Raja Gementar Syah.' Maka sahut Darwis, 'Hambalah Raja Gementar Syah.' Setelah itu, maka kata tuan putri, 'Jikalau tuan hamba beristri lagi, adakah tuan hamba mau mengampuni dosa istri tuan hamba?' Maka sahut Darwis, 'Jikalau hamba beristri terlebih pula daripada dahulu itu hamba ampuni.' Maka tuan putri pun menyuruh dayang-dayang itu mengangkat hidangan makanan yang indah-indah citra rasanya. Setelah sudah makan minum, diunjukkan tuan putri itu sirih dengan bau-bauan. Maka kata tuan putri, 'Berhentilah tuan hamba di sini dahulu, supaya hamba menyuruhkan orang pergi memberitahu kepada ayahanda bunda hamba.' Setelah keesokan hari, maka tuan putri itu pun menyuruh inang pengasuhnya pergi menghadap ayahanda bundanya. Maka baginda laki istri pun terlalu sukacita oleh mendengar anak kanda hendak bersuami itu. Maka baginda laki istri pun berangkat ke mahligai anak kanda baginda. Setelah sampai, maka dipeluk dicium baginda, seraya berkata, 'Hei anakku dan buah hatiku, cahaya mata ayahanda bunda, sukanya hatiku oleh anak kanda mau bersuami ini.' Maka sembah tuan putri, 'Ya tuanku Syah Alam, sebab pun Patik rela bersuami ini oleh Raja Gementar Syah, berjanji dengan Patik akan mengampuni dosa Patik.' Maka baginda pun membawa anak kanda baginda dan Raja Gementar Syah kembali ke negeri Syahrastan. Kemudian beberapa lamanya sampailah, maka baginda itu pun berlengkaplah menyuruh menteri hulu balang berhimpunkan segala isi negeri. Setelah sudah berhimpun itu, maka titah baginda kepada segala penggawa, menyuruh berjaga-jaga 40 hari 40 malam, bersuka-sukaan, makan minum seperti adat raja-raja besar, mengawinkan anaknya. Demikianlah setelah sudah kawin tuan putri Kamariah dengan Raja Gementar Syah itu, maka duduklah ia berkasih-kasihan dan bersuka-sukaan laki istri.
Kemudian beberapa lamanya Raja Gementar Syah duduk di negeri Syahrastan itu. Maka ia pun hendak pulang ke negerinya. Maka katanya kepada istrinya, "Apa bicara Adinda? Kakanda hendak bermohon kembali dahulu melihat negeri, karena lamalah sudah Kakanda meninggalkan negeri." Maka sahut Tuan Putri itu, "Sebenarnya lah, kata Tuan hamba, Adinda pun mengiringkan Kakanda juga sama-sama. Jikalau di negeri ini pun bukannya hamba mempunyai kerajaan, karena sudah terserah kepada saudara hamba yang laki-laki itu." Maka titah Raja Gementar Syah, "Insya Allah Ta'ala, jika datang ke negeri Babil, hamba serahkan kerajaan negeri itu kepada Tuan, dan Tuanlah jadi raja yang mempunyai negeri itu. Baiklah Tuan hamba, bermohon kepada ayahanda bunda." Maka keduanya pun pergilah ke istana ayahanda bundanya. Terlalu amat sukacita hatinya ayahanda dan bundanya memandangkan anak kanda datang berdua laki istri itu, serta dengan berkasih-kasihan. Maka titahnya, "Apalah daya ayahanda bunda, oleh karena negeri ini sudah ayahanda serahkan kepada saudara Tuan, akan tetapi Tuan kedualah yang memegang dia." Maka sembah Raja Gementar Syah yang kurnia Duli Shah Alam itu telah terjunjunglah di atas batu kepala patik. Tetapi akan negeri Babil itu pun negeri besar juga, dan tiada siapa yang patut kerajaan di sana lain daripada paduka anak kanda itulah. Kalau ada ampun kurnia tuanku, patik pohonkan paduka anak kanda hendak patikan raja di negeri Babil. Maka Baginda pun memandang anaknya, titahnya, "Hei buah hatiku dan cahaya mataku, apa bicara Tuan?" Maka sembah Tuan Putri, "Ya Syah Alam, telah maklumlah tuanku akan hal patik ini. Jikalau tiada patik menurut kata suami patik, jadi durhakalah patik. Kalau tuanku boleh melepaskan patik daripada dosa patik kepada suami patik, dapatlah patik tinggal." Maka Baginda laki istri pun menangis seraya bertitah, buah hatiku dan cahaya mataku, sampai hati Tuan meninggalkan ayahanda bunda karena sudah tua." Maka sembah Tuan Putri, "Ya ayahanda bunda, sedang dahulu patik berbuat bakti kepada tuanku. Sekarang patik sudah bersuami. Tiadalah dapat patik melalui sebarang kehendak hati suami patik." Setelah Baginda laki istri mendengar sembah anak kanda Baginda itu, maka sahut bundanya, "Benarlah kata anakku ini. Pergilah Tuan, telah kuserahkan anakku kepada Allah." Maka keduanya pun sujudlah di kaki ayahanda bundanya. Maka dipeluk dicium Baginda dengan tangisnya. Lalu Baginda menyuruh Perdana Menteri berlengkap akan mengantarkan anak kanda Baginda ke benua Babil. Setelah sudah berlengkap, maka Raja Gementar Syah pun bermohonlah lalu keluar kota, berjalan diiringkan oleh segala menteri, hulu balang dan rakyat. Maka Raja Gementar Syah menyembah ke bawah duli Baginda, serta Baginda mengantarkan anak kanda kedua itu. Sekira-kira sepenggal hari perjalanan jauhnya. Kemudian beberapa lamanya, maka Baginda pun kembalilah. Raja Gementar Syah pun sujud menyembah ke bawah duli. Maka Baginda dua laki istri berdakap bercium dengan anak kanda, bertangis-tangisan, serta menyerahkan anak kanda Baginda kepada Raja Gementar Syah. Maka Baginda kembali ke dalam kota. Raja Gementar Syah pun berjalanlah. Berapa lamanya berjalan itu, Tuan Putri pun ingin hendak makan buah asam, karena Tuan Putri itu sudah hamil 5 bulan. Baginda pun menyuruh Perdana Menteri Kiai Si mencari buah asam. Ia pun pergilah, beberapa dicarinya, tiada diperoleh. Perdana Menteri pun kembalilah menghadap, sembahnya, "Ya tuanku, tiadalah hambamu bertemu asam, pohonnya pun tiada di dalam hutan kita ini." Maka raja pun menyuruh orang lain segera berjalan sampai ke negeri Babil, karena di dalam hutan itu payah mencari buah asam. Kemudian berapa lamanya pergi, ia tiada datang. Kata Tuan Putri, "Ya Kakanda, kasihkah Kakanda atau tiada akan Adinda?" Sahut Raja Gementar Syah, "Betapa hamba tiada kasih akan Tuan, karena Tuan tangkai hati Kakanda dan cahaya mata Kakanda.
Apa sebab maka Tuan berkata demikian? Kata Tuan Putri, jikalau sungguh kasih akan Adinda, carilah asam barang sedikit juga akan hamba, karena hamba terlalu sangat ingin hendak makan asam Jawa, karena Adinda membawa berat 5 bulan sudah. Setelah Raja Gementar Syah mendengar kata Tuan Putri itu, terlalulah belas kasihan hatinya melihat istrinya haus itu. Lalu Baginda bertitah, Perdana Menteri, pergilah apalah kamu cari asam, karena Tuan Putri sangat hendak makan. Maka sembah Perdana Menteri, ya tuanku, sudahlah hambamu menyuruh mencari, tiada juga boleh, jangankan buahnya, pohonnya pun tiada di dalam hutan ini. Maka titah Baginda, suruhkanlah segala rakyat berhenti, karena aku hendak pergi sendiri, seorang pun jangan bersama-sama dengan aku. Biarlah aku pergi seorang diri. Duduklah engkau sekalian menunggu Tuan Putri Cahaya. Lekas baik-baik, karena ia aku tinggalkan pergi ini. Maka sembah Perdana Menteri, baiklah tuanku. Maka raja pun berjalanlah seorang dirinya, pergi masuk hutan rimba, turun bukit naik bukit, turun gunung naik gunung, mencari asam. Dengan pohonnya pun tiada bertemu. Kemudian beberapa lamanya mencari itu, maka Baginda pun bertemu dengan bangkai kera baharu mati. Maka raja pun berpikir, baiklah aku pindahkan nyawaku kepada bangkai kera itu, supaya boleh aku naik kayu sekalian mencari ke sana ke sini akan asam. Maka dengan seketika itu juga dipindahkan oleh raja nyawanya kepada bangkai kera itu. Maka kera itu pun hiduplah, lalu naik segenap pohon kayu. Maka tinggallah batang tubuh raja terhantar seperti bangkai tiada bergerak. Setelah berapa lamanya raja pergi itu tiada datang. Kemudian maka Tuan Putri pun bertitah kepada Perdana Menteri, apakah mulanya? Maka raja belum datang. Jikalau demikian, baiklah tuan hamba sangat pergi mendapatkan raja, karena lama sudah ia meninggalkan hamba, belum ia datang. Apa gerangan halnya? Kalau ia sesat, siapa tahu apakah hal kita ini? Jika hamba tahu dari mulanya, jadi demikian ini, tiadalah hamba lepaskan ia pergi itu. Setelah Perdana Menteri mendengar kata Tuan Putri demikian itu, maka ia pun segeralah pergi menurut bekas jalan Baginda. Dengan seketika maka Perdana Menteri pun bertemulah dengan tubuh raja itu, terhantar tiadalah bernyawa seperti mayat. Disangkakan tidur juga, maka segera digerakkan Perdana Menteri, tiada juga bergerak. Maka di dalam hatinya menteri, tiadalah bernyawa lagi raja ini, mati dipagut ular gerangan. Maka datanglah pikiran di dalam hatinya yang durhaka kepada tuannya, baiklah aku pindahkan nyawaku kepada tubuh raja ini, supaya akulah jadi raja kerajaan di benua Babil. Maka dipindahkannya nyawa kepada badan raja itu. Dengan seketika itu juga tubuh raja pun bangunlah. Setelah sudah, maka oleh Perdana Menteri badannya sendiri pun ditanamnya ke dalam bumi. Maka ia pun kembali mendapatkan Tuan Putri. Pada sangka Tuan Putri, inilah raja sudah kembali. Maka ia bertanya, adakah kakanda dapat asam? Maka kata raja, tiada, berapa hamba cari tiada bertemu. Maka kata Tuan Putri, adakah kakanda bertemu dengan Perdana Menteri? Maka sahut raja, tiada kakanda bertemu. Baik kita segera berjalan supaya sangat sampai ke negeri Babil. Di sanalah banyak asam. Maka sahut Tuan Putri, tiadakah Tuan menantikan Perdana Menteri? Maka titah raja, usahlah ia kita nanti, karena ia pun juga tahu akan jalan. Syah dan kakanda pun murkalah akan dia, karena ia meninggalkan Tuan Cahaya Lela. Maka Raja Gementar Syah pun menyuruh orang segera berjalan, tiadalah berhenti lagi. Sebermula akan kera itu pun berolehlah asam yang seperti kehendak Tuan Putri itu, lalu dibawanya kembali kepada tempat terhantar tubuhnya itu. Dilihatnya oleh Raja Gementar Syah, tiada lagi pada tempatnya itu. Tiadalah lagi pada tempat itu, maka ia pun berjalanlah pada tempat Tuan Putri. Maka dilihat tiadalah lagi di sana segala mereka itu. Maka pikir di dalam hatinya, bahwasanya pekerjaan ini tiadalah yang lain, melainkan Perdana Menteri lah yang perbuat dia. Maka segera diturutnya berjalan melintas dari hadapan Tuan Putri itu,
dengan membawa buah asam. Setelah Tuan Putri melihat seekor kera membawa buah asam itu, maka disuruhnya tangkap. Maka tiada dapat. Maka Tuan Putri segera turun dari atas pedati, pergi sendiri menangkap kera itu. Diambil Tuan Putri, buah asam itu disantapnya. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.